Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan satu karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Environmental Performance terhadap Economic Performance Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Saya sendiri Ahmad Sanusi, NIM 2161101171 dari Program Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Adapun beberapa topik yang akan dibahas dalam tulisan kali ini adalah meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, dan meteorologi. Nah, pendahuluan nanti akan berisi latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Sedangkan di tinjauan pustaka nanti kita akan membahas tentang green theory dan kerangka berpikirnya. Di meteorologi nanti bagaimana alat ujinya, bagaimana analisis data, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi dalam hal ini, seperti sama-sama kita ketahui, terjadi masalah lingkungan ya. Ya, masalah lingkungan ini tidak lepas dari campur tangan manusia, di mana kerusakan ini banyak ditimbulkan dari kegiatan usaha manusia dalam rangka memperoleh keuntungan. Nah, salah satu institusi yang tujuannya memperoleh keuntungan itu adalah bank ya. Bank itu salah satu tujuannya adalah profit oriented ya, sedangkan lingkungan suatu sistem yang tidak bernilai finansial. Antara bank dan lingkungan itu adalah dua dunia yang berbeda. Nah, tetapi dalam kaitannya itu saling mempunyai hubungan ya. Keduanya memiliki kepentingan yang sama terhadap sustainability. Sustainability itu artinya keberlangsungan. Sehingga dalam hal ini diperlukan komitmen ya, diperlukan komitmen dan kerjasama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial yang dapat dituangkan dalam laporan keuangan dengan memakai konsep green accounting. Nah, konsep green accounting ini ya pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan pelaporan keuangan, kegiatan ekonomi dapat meminimalkan dampak lingkungan ya yang diterapkan pada dunia perbankan. Nah, kebijakan tentang green accounting ya dan kewajiban menjaga sustainability ini di Indonesia tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21 garing PBI garing 2006 dan Surat Edaran OJK Nomor 8/22 DPBS ya, serta pada POJK Nomor 51 garing POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Jadi Bank Syariah itu dalam kegiatan pelaporannya tidak hanya terfokus pada transaksi keuangan saja, akan tetapi diperluas dengan mencakup transaksi sosial dan lingkungan, yakni dengan konsep green accounting. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam hal ini green accounting dapat mendukung bagaimana penilaian dari kerja environmental performance ya. Environmental performance dalam hal ini bagaimana bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Ya. Nah, oleh beberapa hal tersebut, maka penelitian ini ya ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan green accounting dan environmental performance terhadap economic performance studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nah, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah green accounting berpengaruh terhadap economic performance Bank Umum Syariah di Indonesia? Yang kedua,
Apakah environmental performance berpengaruh terhadap economic performance Bank Umum Syariah di Indonesia? Nah, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh green accounting terhadap economic performance Bank Umum Syariah periode tahun 2016 sampai 2021. Sedangkan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh environmental performance terhadap economic performance Bank Umum Syariah periode tahun 2016 sampai 2021. Sedangkan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana konsep green accounting dan environmental performance pada bank syariah di Indonesia. Manfaatnya ya, yang pertama itu selain teoritis dan praktis, penelitian ini pada umumnya memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal manfaat green accounting economic performance terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Sedangkan secara teoritisnya merupakan referensi ya bagi dunia akademis dan ilmu pengetahuan. Kalau praktis memberikan manfaat bagi dunia perbankan dalam hal ini karena accounting dan economic performance dalam kelangsungan perbankan di Indonesia. Nah, tinjauan pustakanya ya ini ada pendapat Rahim dan Mus ya bahwa aktualisasi sejarah Islam dalam akuntansi berbasis Islam dapat membentuk perlindungan afektif terhadap aktivitas yang dapat membahayakan lingkungan dan membangun kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, karena dewasa ini isu lingkungan inilah isu yang fenomenal dan menjadi pembahasan internasional. Aktivitas perbankan syariah merupakan aktivitas menyangkut kehidupan orang banyak, ya baik secara langsung maupun tidak langsung, ya akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, adapun yang menjadi kerangka penelitian adalah kita lihat ada green accounting dan environmental performance terhadap economic performance. Economic performance ini adalah diukur dengan rasio-rasio keuangan. Dalam hal ini meliputi ROA, ROE, ya. ROE itu return on asset, ROE itu return on equity, ya. Dan juga laba dan BOPO, ya. BOPO itu beban operasional dan pendapatan operasional. Nah, metodologi penelitian ini adalah menggunakan asosiatif kausal ya. Dalam hal ini asosiatif kausal itu adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain ya. Itu dia dalam desain penelitian ini. Nanti akan kita lihat bagaimana pengaruh penerapan green accounting dalam hal ini beban dan biaya lingkungan ya terhadap performance ya, performanya dalam ini dalam seperti yang saya sampaikan laba, ROE dan BOPO ya. Nah, selanjutnya objeknya itu adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2016 sampai 2021 ya. Kalau lokasinya ya lokasi saya di Medan Sumatera Utara. Terus teknik pengumpulan dan analisis data, tekniknya adalah dengan statistik, kalau teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi, ya membaca, mengamati, mencatat, serta mempelajari buku-buku terkait judul ini. Kalau analisis data adalah terkait statistik deskriptif dan uji normatif. Nah, kalau statistik deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data variabel yang dilihat dari nilai rata-rata. Sedangkan pengujiannya tadi dengan uji normalitas ya bisa itu namanya uji asumsi klasik ya. Uji normalitas untuk menguji apakah model regresinya ya memiliki distribusi normal. Dan beberapa uji statistik lainnya sangat diperlukan dalam penelitian ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.